Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran gerakan literasi digital di sekolah. Yang pertama yaitu basis kelas, yang kedua basis budaya sekolah, yang ketiga basis masyarakat. Adapun basis kelas yaitu yang pertama meningkatkan jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Yang kedua, meningkatkan intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Adapun basis budaya sekolah. Yang pertama, jumlah variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Yang kedua, frekuensi peminjaman buku bertema digital. Yang ketiga, jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang keempat, jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman. Dan yang keempat, tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam hal layanan sekolah, misalnya profil sekolah. Adapun basis masyarakat, yang pertama jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah. Dan yang kedua, tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital. Literasi digital sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Adapun strategi gerakan literasi digital di sekolah, yang pertama penguatan kapasitas fasilitator, yang kedua peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, yang ketiga perluasan akses sumber belajar bermutu dan kecakupan peserta belajar. Yang keempat, peningkatan perlibatan publik. Yang kelima, penguatan tata kelola. Kemudian yang pertama adalah penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan aktor atau fasilitator literasi di lingkungan sekolah ditekankan pada pelatihan kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga kependidikan tentang literasi digital. Pelatihan-pelatihan tersebut terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam pengembangan sekolah, misalnya kepala sekolah dan pengawas diberikan pelatihan tentang penggunaan media digital dalam manajemen sekolah. Kemudian guru diberikan pelatihan mengenai pemanfaat media digital dalam proses pembelajaran, serta peserta didik didorong untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas dan bijaksana. Untuk pelatihan di sini juga ditekankan pada keteladanan yang diberikan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait dengan penerapan literasi digital di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu di sekolah menjadikan kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat dalam era digital ini menuntut pembaharuan dan penambahan pengetahuan baru di lingkungan sekolah. Hal ini, sekolah dituntut dapat meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu bagi warga sekolahnya, terutama untuk peserta didik. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu terkait literasi digital di sekolah adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan. Perpustakaan menjadi salah satu jantung pengetahuan di sekolah. Penambahan bahan bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar perlu ditingkatkan.
Misalnya saja menyediakan bahan bacaan bertemakan digital, menyediakan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak, atau penyediaan alat peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital. Yang kedua adalah penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Situs edukatif dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah. Misalnya, guru dapat menggunakan situs ruangguru.com atau belajarindonesiamengajar.org atau situs lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan pembelajaran. Kemudian untuk kepala sekolah dapat menggunakan situs sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id atau sekolahaman.kemendikbud.go.id sebagai sumber belajar untuk pengembangan di sekolah. Yang ketiga adalah penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Aplikasi-aplikasi edukatif ini yang bisa digunakan oleh warga sekolah adalah Jelajah Seru, Anak Cerdas, 101 Lagu Anak-anak, kemudian kumpulan dongeng, dan sebagainya. Kepala sekolah dan guru dapat mengarahkan peserta didik untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menambah pengetahuan dan kreativitas. Juga dapat mengaitkan aplikasi-aplikasi tersebut dalam pembelajaran pada saat di sekolah. Dan yang terakhir adalah pembuatan mading sekolah dan mading kelas. Majalah dinding yang sering disebut mading adalah sarana yang dapat digunakan warga sekolah dalam menyediakan sumber informasi dan untuk belajar. Dalam kaitannya dengan literasi digital, warga sekolah dapat mengisi konten mading tersebut dengan hal-hal yang bertemakan digital atau memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dalam pembuatan karyanya. Peningkatan pelibatan publik. Yang pertama ada sharing session. Itu dilakukan dengan cara mengundang pakar untuk berbagi bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Perlibatan para pakar, praktisi, dan profesional secara personal atau kelembagaan yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dapat meningkatkan literasi digital warga sekolah melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan seperti dalam kelas inspirasi dan kelas berbagi. Yang kedua ada pelibatan para pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan di sini adalah yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, lalu ada dunia usaha dan industri. Selain itu juga ada relawan pendidikan dan media. Dalam pengembangan literasi digital di sekolah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya dengan membuat aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran karya peserta didik. Dalam hal literasi digital dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan sekolah, serta menyediakan sarana prasarana pendukung literasi digital. Dan yang ketiga itu ada penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Forum bersama antara sekolah sudah diwadahi melalui komite sekolah. Lalu ada forum yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam segala hal berkaitan dengan perkembangan sekolah, terutama berdampak pada peserta didik. Perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Misalnya dengan menggunakan media sosial, komunikasi antara orang tua dan sekolah dapat terjalin dengan baik dan cepat. Forum bersama juga dapat menghimbau orang tua untuk selalu terlibat dalam mengontrol peserta didik dalam mengakses gawai dan internet di luar sekolah. Perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Di sini perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar itu ada dua, yaitu penyediaan komputer dan akses internet di sekolah dan penyediaan informasi melalui media digital. Saya akan menjelaskan satu persatu dari perluasan tersebut.
Yang pertama yaitu penyediaan komputer dan akses internet di sekolah. Penyediaan komputer dan akses internet ini merupakan salah satu upaya penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Jadi sekarang semua pendidikan itu menggunakan teknologi, karena perkembangan pada saat ini itu kita harus tahu, kita dituntut mengikuti perkembangan zaman era digital ini melalui teknologi. Di situ kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan sumber belajar yang dibutuhkan itu dapat diperoleh dengan menggunakan internet, akses internet secara cepat dan efisien. Jadi kalau sekarang ini modelnya internet itu secara cepat dan efisien, tidak menggunakan lagi surat menyurat, tidak menggunakan lagi kita ya menggunakan sih buku, tapi itu cuma sebagai pedoman. Kan kebanyakan sekarang anak-anak sekarang itu menggunakan HP, googling di Google gitu. Terus waktunya itu efisien dan cepat. Jadi kita cuma googling aja kita udah tahu apa yang kita inginkan. Kita bersuara aja udah tahu apa yang kita inginkan di Google tersebut. Terus kebutuhan warga sekolah terutama peserta didik dalam mempelajari ilmu teknologi informasi dan komunikasi harus ditunjang dengan ketersediaan perangkat komputer dan internet di sekolah. Jadi sekolah harus memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam ilmu teknologi ini untuk menunjang perkembangan teknologi ini. Jadi peserta didik agar tahu, agar mendapatkan informasi secara cepat dan efisien. Terus jadi semua warga sekolah itu merasakan dan mendapatkan informasi itu secara jelas ya, dan peserta didik harus menggunakan, bukan hanya peserta didik, warga sekolah harus menggunakan internet tersebut dengan sesuai kebutuhannya. Terus yang kedua, penyediaan informasi melalui media digital. Penyediaan ini penyediaan layar dan papan informasi di beberapa titik strategis di lingkungan sekolah ini dapat membantu warga sekolah dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Jadi guru-guru tahu pengetahuan atau informasi baru itu dari Google ataupun dari media massa ataupun media sosial gitu ya. Jadi sekarang kan banyak ya media sosial yang yang belajar, ada media sosial untuk dipergunakan untuk belajar, aplikasi-aplikasi untuk belajar itu ada untuk mencari pengetahuan tentang pendidikan. Itu ada sih di YouTube, itu banyak banget jadi di YouTube itu banyak banget pengetahuan informasi tentang pendidikan itu ada. Terus TikTok itu sekarang media TikTok itu banyak banget juga pengetahuan informasi yang baru. Jadi banyak banget di TikTok itu, cobalah carilah ya. Di TikTok itu bukan hanya joget-jogetan, bukan hanya konten-konten biasa, itu enggak. Jadi banyak banget edukasinya juga. Terus ada aplikasinya lah, seperti aplikasi education itu banyak banget. Coba searching ya, banyak banget. Terus konten-konten perkembangan ilmu pengetahuan dunia itu fakta-fakta sains sederhana, berita-berita terkini, permainan edukatif yang menantang dan lain sebagainya dapat ditampilkan dan disediakan sebagai penambahan wawasan warga sekolah. Jadi konten-konten tersebut itu menjadikan wawasan untuk guru, untuk siswa dalam pembelajaran di sekolah. Dan berita-berita, informasi-informasi itu juga bisa menjadi
wawasan guru dan siswa dalam belajar itu ada juga, dan bisa jadi dan banyak jurnal-jurnal juga di internet untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk guru, untuk siswa dalam pendidikan tersebut. Penguatan tata kelola. Yang pertama, pengembangan sistem administrasi secara elektronik. Sekolah mengembangkan sistem administrasi secara digital melalui penyediaan aplikasi atau format yang memudahkan sekolah untuk mengadministrasikan segala keperluan sekolah. Misalnya, dalam mencatat data peserta didik, daftar pengeluaran sekolah, dan lain-lain. Petugas administrasi sekolah juga dilatih dengan keterampilan dalam mengelola administrasi dengan memanfaatkan sistem administrasi berbasis elektronik. Yang kedua, pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Pembuatan kebijakan sekolah terkait dengan pemanfaatan teknologi dan media digital dapat mendukung pengembangan sekolah yang lebih baik dan inovatif. Misalnya, guru diwajibkan menggunakan media berbasis teknologi, menggunakan aplikasi rapor yang terintegrasi dengan kepala sekolah dan orang tua. Mengimbau peserta didik untuk bermain aplikasi permainan edukatif tertentu, menggunakan akses gawai dan internet pada waktu-waktu tertentu, mengelola perpustakaan sekolah dengan memanfaatkan teknologi dan media digital, dan mengelola sarana prasarana tentang teknologi yang baik dan berkala. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.